Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bidawatihi wa yatadami fatriqatihi tarsama hatta khajalalan akidatan islami yatan ahsasan ikrati wa nikasan i'mali wa mustaran ihkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kalil mu'minina wal mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran ay qadallahu mulha rasulna bihim. Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita senantiasa kita panjatkan tentu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dibilang MC tadi, kita bisa berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita masih bisa bernapas itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita banyak sekali nikmat sebenarnya. Salah satunya adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa menggunakan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang itu untuk hal-hal yang positif. Kita sebagai anak muda bagaimana caranya menggunakan nikmat sehat dan nikmat waktu luang kita untuk hal-hal yang membuat kita semakin produktif. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya lah kita bersyukur, kepadanya lah kita memohon ampun, dan kepadanya lah kita meminta segala-galanya. Karena kepadanya lah juga kita akan dikembalikan pada suatu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kepunyaannya di bawah langit dan di atas bumi. Dan kepunyaannya lah nyawa kita semua. Dan mudah-mudahan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah untuk menjadi penghuni daripada surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan pada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang yaitu ad-dinul Islam. Yang karenanya lah juga kita akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian kita bisa mendapatkan sebuah kesempatan untuk memasuki surga Allah itu karena adanya Nabi. Di dalam Al-Quran dijelaskan wa ma'ar rasulu ilal balagul mubin. Kewajiban seorang rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan jelas kepada kita semua. Jadi karena adanya rasul yang menyampaikan amanat Allah dengan jelas kepada kita semua, jadi kita bisa tahu yang mana baik dan yang mana buruk, yang mana boleh dikerjakan dan yang mana tidak boleh dikerjakan. Begitu juga sebaliknya. Kalau tidak ada nabi yang menyampaikan amanat Allah kalau tidak ada rasul yang menyampaikan amanat Allah dengan jelas kepada kita semua, maka kita tidak bisa tahu yang mana baik dan yang mana buruk, yang mana boleh dikerjakan dan yang mana tidak boleh dikerjakan. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah agar jangan sampai kita hanya mengakui Rasulullah sebagai nabi kita, tapi mudah-mudahan beliau juga berkenan mengakui kita semua sebagai umatnya. Agar kelak nanti di saat tiada satupun naungan selain daripada naungan Allah, kita bisa berada di belakangnya barisan Rasulullah, mendapatkan naungan yang sama, menginjak kaki di surga yang sama, dan berkumpul di surga di tingkat yang sama. Amin ya rabbal alamin. Untuk pembukaan mungkin itu saja. Dan teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, saya perkenalkan diri dulu. Saya ini bukan ustaz, saya lulusan SMA. Ini kok ada suara musik ya. Lulusan SMA tahun 2000 kemarin, 2022. Dan sekarang umur saya baru 20 tahun. Ini saya sudah siapkan materi. Terus judulnya ini adalah kegagalan bukanlah di saat engkau jatuh, tetapi di saat engkau menolak untuk bangkit. Ini kemarin saya tanya ke yang punya acara, mayoritas yang ini milenial lah. Seperti yang kita ketahui, subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda masa kini adalah pemimpin di masa depan. Jadi baik buruknya suatu bangsa itu tergantung dari pemudanya. Jika pemudanya baik-baik, jika pemudanya selalu produktif, jika pemudanya haus akan ilmu pengetahuan, maka insya Allah negara tersebut akan mudah untuk berkembang. Begitu juga sebaliknya. Jika pemudanya malas-malasan, jika pemudanya mageran, kerjaan cuma rebahan terus, maka jangan heran kenapa negara tersebut susah untuk berkembang. Oleh karena itu, kembali lagi ke nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semua. Bagaimana caranya kita memanfaatkan itu semua untuk hal-hal yang positif, yang berdampak positif bagi saat ini dan bagi masa depan kita. Di sini kalau membahas masalah kegagalan, kemarin saya bertemu teman saya, dia mengatakan bahwasanya
keberhasilan itu harus ada kegagalan terlebih dahulu. Kenapa Kak? Saya bertanya lagi, kenapa harus gagal dulu baru bisa sukses? Soalnya dia melihat banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang sukses di dunia saat ini itu, contohnya seperti Bill Gates dan lain sebagainya, mereka mengalami kegagalan dulu baru bisa sukses. Terus saya membantah kalimat tersebut, karena zaman dulu sama zaman sekarang itu jauh perbedaannya. Zaman dulu itu teknologinya saja udah berbeda dari zaman sekarang. Zaman sekarang itu menurut saya tidak ada sebuah kegagalan bagi anak muda. Kenapa? Kenapa tidak ada kegagalan bagi anak muda? Karena semua tersedia saat ini, seperti yang saya alami. Maaf ya, apapun yang kita cari di internet untuk saat ini semua serba ada. Maaf. Jangan hanya mencari tentang bagaimana membuat bisnis dan lain sebagainya. Cara buat anak juga ada di internet. Itu salah satu perkembangan teknologi zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin belum ada, tapi zaman sekarang itu semua udah ada. Jadi nggak ada alasan buat kita mengalami kegagalan sebagai anak muda. Kalau kalian ingin mempelajari sesuatu, ingin bisa ingin bisa meraih target yang kalian buat, maka pelajari dulu sebelum kalian mencoba. Misalnya kalian mau mau berbisnis, maka jangan langsung terjun ke bisnis, tapi mempelajari dulu apa itu bisnis, bagaimana manajemen keuangan dalam bisnis, terus bagaimana caranya riset terkait lokasi di mana kita harus mendirikan bisnis. Itu yang harus kita pelajari, bukan langsung mentang-mentang kita punya modal 2 atau 3 juta kita langsung terjun ke bisnis, maka itu akan mengalami kegagalan pasti. Tapi untuk saat ini anak muda itu menurut pandangan saya pribadi itu tidak ada alasan untuk mengalami sebuah kegagalan, karena semua serba ada di era saat ini. Kalian mau cari di internet apapun semua serba ada. Terus ini terkait masalah temanya mungkin bersimpangan ya. Kegagalan bukanlah di saat engkau jatuh, tapi di saat engkau menolak untuk bangkit. Ya betul. Ini nyambung berarti. Kegagalan bukanlah di saat engkau jatuh, tapi di saat engkau menolak untuk bangkit. Ya, saya pernah membaca di saat saya SMP, ada sebuah kalimat yang mengatakan bahwasanya kalau kita tidak mencoba, kita tidak bakalan tahu. Kalau kita tidak bakalan tahu, kita tidak bakalan bisa. Jadi kalau kita menyerah sebelum bertempur, maka itulah kegagalan. Tapi untuk mencapai sebuah target, itu tidak ada sebuah kegagalan bagi anak muda. Karena saya ulangi lagi, semua serba ada untuk era saat ini. Handphone ada. Mau cari apapun di handphone, mau belajar apapun di handphone, itu semua serba ada. Terus sekarang bagaimana caranya untuk meminimalisir kegagalan tersebut, terutama untuk melamar sebuah pekerjaan, terus masuk ikut organisasi-organisasi ke luar negeri, terus meminimalisir terjadinya kebangkrutan dalam bisnis. Itu sekarang saya sudah menyiapkan seperti apa yang saya sudah buat di video Instagram saya. Ada 4 hal yang harus kita pelajari untuk menghadapi era pada saat ini. Jadi MC tadi sudah menyarankan kepada kalian semua kalau kalian harus menyediakan buku. Ini ada 4 hal. Kenapa saya siapkan 4 hal ini? Karena persaingan di era saat ini sangatlah keras. Di NTB saja, menurut data di NTB saja, satu semester itu yang wisuda dalam satu universitas itu 1.000 orang. Terus dalam 1 tahun 2.000 orang wisudawan yang wisuda dari satu universitas dalam setahun, 2.000 orang. Kali berapa universitas di NTB? Taruhlah 10 universitas di NTB, otomatis jadi 10.000 orang di NTB saja. Nah, di NTB saja peluang untuk bekerja itu sedikit, sehingga misalnya 5 atau satu lowongan kerja aja kita bersaing dengan 10.000 orang, atau taruhlah 5.000 atau 3.000 orang. Dan di sana kalau kita tidak memiliki nilai jual yang berbeda di antara ribuan orang tersebut, maka kita akan tertumpuk oleh orang-orang yang lebih mempunyai skillnya di atas kita semua. Jadi
saya sarankan untuk menerapkan 4 hal ini supaya meminimalisir kegagalan dan meminimalisir terkait kalah dalam persaingan. Misalnya contoh seperti yang saya katakan tadi untuk melamar pekerjaan. Karena kalau kita hanya mengandalkan pendidikan saja, kalau kita hanya mengandalkan apa yang kita pelajari dari sekolah, itu tidak menjamin kalian untuk sukses. Ini untuk anak-anak muda, apalagi yang nggak sekolah. Maka dari itu bukan berarti ketika teman-teman nggak sekolah, bukan berarti teman-teman nggak ada kesempatan untuk sukses di masa depan. Tentu kalian tidak sekolah itu ada nilai plusnya, yaitu waktu kalian lebih banyak untuk mengeksplor lebih banyak lagi hal-hal yang harus dipelajari ketimbang anak-anak yang sekolah. Anak-anak yang sekolah itu mereka stuck, teratur waktunya untuk mempelajari ini, besok pelajari ini, lusa pelajari ini. Tapi kalau orang-orang yang tidak sekolah, mereka lebih mempunyai banyak waktu untuk mempelajari banyak hal. Tapi kembali lagi, sekolah itu bukan tidak penting, tapi tidak menjamin untuk kita sukses di masa depan. Oleh karena itu, bagaimana caranya supaya masa depan kita terjamin? Yaitu kita harus pertama membangun relasi dulu. Bagi kita belajar bagaimana cara membangun relasi dengan orang lain, belajar bagaimana caranya bergaul dengan orang lain, belajar bagaimana cara kita supaya kenalan kita lebih banyak. Soalnya kemarin di yang sempat viral ya di Instagram saya, bahwasanya Allah percuma menerapkan 4 hal itu kalau tidak ada orang dalam. Intinya orang dalam itu akan mempermudah kita untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Sebenarnya itu salah, teman-teman. Bahwasanya orang dalam itu akan muncul ketika relasi kita sudah semakin jauh. Kita mempunyai orang dalam karena relasi kita yang sudah jauh. Munculnya orang dalam itu karena relasi yang kita bentuk dengan orang-orang yang sudah kita temui. Dari proses komunikasi, nah terjalinlah sebuah interaksi, itu secara berkepanjangan jadilah sebuah relasi. Jadi misalnya contoh, saya bertemu dengan seseorang, saya menjalin sebuah komunikasi. Oh, kamu dari mana? Saya dari sini. Kamu ngapain begini-begini? Kita ada proses komunikasi, ngobrol lama-lama, ada kenyamanan. Nah, disitulah mulai tukar kontak atau tukar mutual Instagram dan lain sebagainya. Dan terjalinlah sebuah relasi di sana. Dan mungkin hari esok atau hari-hari berikutnya ada peluang untuk kerja dan lain sebagainya. Kita bisa mendapatkan informasi dari dia, dan dia juga bisa mendapatkan informasi dari kita. Intinya kita memberikan feedback lah ke mereka, saling mendapatkan nilai plus. Terus ada 2 hal di sini saya jelaskan. Relasi menurut pandangan saya adalah sebuah hasil dari komunikasi yang kita buat. Jadi ketika kita belum melakukan sebuah komunikasi dengan seseorang, relasi itu tidak akan ada. Terjalinnya relasi yang kuat adalah ketika kita sudah melakukan sebuah interaksi dan berkomunikasi dengan nyaman. Maka secara langsung itu akan tercipta. Adapun tahap-tahap untuk membangun sebuah relasi itu ada 2 yang saya tulis. Pertama, memilih teman dan circle. Karena di video berikutnya juga saya sudah jelaskan bahwasanya ada 4 hal yang bisa menjamin kita untuk sukses, yaitu 50% dari diri sendiri, 20% dari orang tua, 20% dari lingkungan kita, dan 10% dari pasangan. Dan salah satu cara untuk mendapatkan relasi yang bagus adalah memilih teman dan circle. Itu adalah step untuk membangun sebuah relasi, yaitu memilih teman dan circle. Karena percuma sebaik apapun orang tua kita mendidik kita, tapi kalau lingkungan kita tidak mendukung, maka kita susah untuk sukses. Begitu juga sebaliknya. Sebaik apapun lingkungan kita, kalau kita bergaul dengan ustaz, kita bergaul dengan ini, begitu, tapi orang tua kita tidak mendukung, maka susah untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Maka dari itu, cara salah satu membentuk sebuah relasi yang kuat adalah memilih teman-teman dan circle yang berdampak positif bagi masa depan kita, dan juga kita bisa memberikan sebuah feedback bagi mereka agar ada timbal balik lah, supaya tidak hanya sekarang menjalin komunikasi terus kemudian besok hilang karena kita tidak saling menguntungkan. Kemudian bagaimana caranya untuk bergabung dengan membangun relasi dengan orang-orang yang lebih tinggi, atau bagaimana caranya kita membangun sebuah relasi dan berteman dengan orang-orang yang lebih lebih skillnya di atas kita. Salah satu caranya adalah naikkan satu level kita di atas setiap orang. Jadi misalnya nih, kita lulus SMA, seperti saya lulus SMA. Saya lulus SMA, tapi teman-teman saya yang taruhlah 20 orang ini,
skillnya sama. Dia bisa bahasa Arab, dia bisa ini, dia bisa itu. Tapi bagaimana caranya supaya kita memiliki nilai jual yang berbeda? Maka naikkan satu level diri kita di atas mereka semua. Kalau mereka bisa bahasa Arab, ya minimal kita bisa baca kitab lah. Karena orang bisa bahasa Arab belum tentu bisa baca kitab. Nah, itu ada kenaikan satu level diri kita di atas mereka. Jadi kalau kita sudah level kita sudah naik, maka itu akan mudah untuk membangun relasi dengan orang-orang. Sampai sini saya coba komen. Saya di sini ngomongnya terlalu cepat atau bagaimana? Coba biar kita santai. Nanti sesi pertanyaan kita lama-lamakan supaya lebih enjoy. Gimana? Suara saya nggak terlalu ini kan? Terlalu cepat. Aman, Kak. Kemudian cara membentuk sebuah relasi. Sebenarnya banyak cara untuk membentuk sebuah relasi ya. Tapi satu hal yang harus kita perdalam agar lebih mudah adalah public speaking tentu. Kita tidak bisa bangun sebuah relasi tanpa kita jago berbicara. Gak ada yang mau berteman dengan kita kalau kita cuma diem. Tapi salah satu step bagaimana caranya membentuk sebuah relasi yaitu kita harus pelajari dulu mulai dari paling dasar itu terus kemudian gaya bicara, trik kamu menarik perhatian seseorang, dan pelajari juga psikologi seseorang. Karena bukan hanya kita sekedar berbicara, tapi bagaimana caranya kita menguasai lawan bicara kita. Maka di situ akan mudah terjalin sebuah komunikasi yang berkepanjangan. Ada berapa step ini ya? Ada 4 step yang harus kita siapkan untuk cepat mempunyai relasi orang-orang yang lebih bisa atau mempunyai skill di atas kita. Yang pertama itu harus tahu siapa lawan bicaramu. Misalnya saya berbicara dengan saya kalau bisa ini harus saya tahu dia ulang tahun tanggal berapa, dia apa, dia senang apa. Jadi ketika kita bertemu dengan si A ini, jadi kita tidak canggung, kita tidak diam. Ketika kita tahu hobinya dia main bulu tangkis, misalnya saya bisa buka sebuah topik percakapan di sana. Kamu suka bulu tangkis ya? Oh iya, bapak saya juga suka main bulu tangkis gitu. Kalau kamu emang nggak bisa main bulu tangkis, jangan bilang saya bisa main bulu tangkis. Kalau kamu tidak bisa main bulu tangkis, terus kamu mengatakan saya juga hobi main bulu tangkis, nanti kamu diajak main bulu tangkis, itu berbahaya. Jadi lebih baik bilang bapak saya juga suka bulu tangkis walaupun suka nonton doang ya, nggak suka main. Intinya kita bisa masuk ke dalam membuat sebuah topik sehingga membuat suasana semakin enjoy gitu. Jadi minimal kita tahu dulu siapa lawan bicara kita agar tidak canggung satu sama lain. Minimal dia suka mancing ya, kita buka dari mancing. Dia suka bersosial media, dia influencer dan lain sebagainya ya, kita bahas masalah hal tersebut. Jadi yang hal pertama yaitu harus tahu siapa lawan bicara kita. Kemudian bikin dia suka dan tertarik dengan kamu. Banyak yang kemarin juga di video itu banyak yang komentar kemarin yang saya jelaskan tadi, orang dalam itu yang penting ada orang dalam. Saya jamin itu kita dapat kerja. Tapi sebenarnya itu salah. Bikin dia suka tertarik dengan kita. Jadi misalnya saya ulangi lagi, ketemu si A tadi, setelah kita mengetahui si A suka main bulu tangkis, terus si A ini suka main game, nanti bagaimana caranya kita berusaha agar si A ini juga tertarik dengan kita. Kenapa harus tertarik? Supaya kita bisa menjalin sebuah kerjasama untuk hari-hari berikutnya, untuk menjalin komunikasi yang lebih panjang. Nanti kita untungkan. Misalnya nanti ada sebuah lowongan pekerjaan, kita bisa saling tukar informasi. Itulah fungsinya bagaimana caranya supaya dia suka, tertarik dengan kita. Adalah kita menawarkan jasa yang kita, maksudnya jasa dalam arti skill apa yang kita punya, kita tawarkan untuk membantu dia. Tapi tidak harus berharap mendapatkan feedback dari dia. Misalnya dia suka suka mancing misalnya, terus kamu punya kolam, bagaimana kalau, atau rumah kalian di pinggir pantai, bagaimana kalau besok
ke rumah saya ajak mancing di sini karena spotnya bagus, tempat ikannya juga banyak di sana. Jadi karena karena kita berusaha untuk memasuki apa yang dia senang, maka dia juga bakalan respon baik kepada kita karena kita mulai masuk ke dalam apa yang dia suka, apa yang dia senang. Tapi jangan sampai kita kalau bertemu dengan orang baru terus kita menonjolkan kita paling jago, ini kelebihan saya bisa di ini, bla bla bla. Maka orang tersebut pertama susah percaya, terus ilfil juga. Kalau cewek ngomong sama cewek juga bakalan ilfil. Saya punya mobil, saya punya itu. Tapi setidaknya bagaimana caranya supaya kita mempunyai timbal balik yang sepadan lah. Kemudian yang ketiga adalah jaga tujuanmu. Ini kemarin sebenarnya udah saya bahas ini. Jadi bagaimana caranya agar tidak seperti cuman kamu yang pengen sesuatu. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak terlalu ketahuan, kita aja yang mengharapkan informasi dari dia. Tapi bagaimana caranya agar kita juga memberikan informasi ke dia, sehingga dia juga mendapatkan dampak positif ketika kenal dengan kita. Nah, salah satu contohnya, saya juga udah bilang tadi, yaitu ketika ada informasi atau ketika kamu memiliki sebuah skill, kamu bisa tawarkan ke dia. Gimana kalau saya bantu di sini, misalnya ada temanmu mau camping, mau pergi kemah-kemah gitulah, teman kelasnya. Terus mereka masih kebingungan mau camping di mana, kamu bisa memberikan rekomendasi. Misalnya kamu bisa tahu tempat wisata yang bagus dan di sana memang layak untuk camping, atau kamu punya wilayah sendiri dan di sana sangat recommended lah untuk mereka hadir camping di sana. Nanti kamu bisa memberikan mereka informasi. Oh, bro, di sini ada spot yang bagus untuk camping, bisa ajak teman-teman kalian di sini. Kebetulan di sini juga ada toiletnya dan lain sebagainya, dan itu nggak berbayar. Kamu bisa memberikan informasi kepada dia supaya apa, saling menguntungkan. Jangan sampai kita saja yang mengharapkan informasi dari dia, atau jangan sampai kita saja yang memanfaatkan dia. Kalau kita saja yang memanfaatkan dia, lama-lama dia juga bakalan hapus kontak kita karena kita nggak ada apa-apanya. Jadi kita bagaimana caranya harus harus apa namanya, timbal balik lah, saling ngasih nilai antara dia ke kita dan kita ke dia juga. Kemudian yang terakhir adalah gabungkan 3 hal tadi. Itu seperti yang mulai dari harus mengenal dia itu siapa, jaga tujuanmu, kemudian bagaimana cara dia tertarik dengan kita, itu bagaimana caranya kita membangun sebuah komunikasi yang berkepanjangan adalah misalnya dia ini, walaupun saya tidak menganjurkan untuk berpacaran ya, tapi karena kita pengen membangun relasi dengan kita, akhirnya kita mencari tahu Instagramnya dia dan ternyata dia mempunyai pasangan. Terus habis liburan dari sini, oh kamu bisa membangun sebuah komunikasi dari tahap tersebut. Oh kamu pergi liburan ke sini ya sama pacar kamu, nah, begitu. Terus oh ya bla 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 bla, nanti kita bisa masuk ke sana. Saya lihat sepertinya kamu cocok sama ini, kayak mirip gitulah. Ya, jadi pertama kita membangun topik dengan memberikan sanjungan atau apalah, terus kemudian masuk ke hobi dia dan lain sebagainya. Terus kita komunikasi tadi juga jaga supaya kita tidak terlalu ketahuan bahwasanya kita memanfaatkan informasi dari dia. Bagaimana caranya kita mendapatkan timbal balik, yaitu dengan cara kita merespon. Nanti misalnya dia ada planning kemana, kita bisa memberikan rekomendasi ke dia. Kemudian setelah bagaimana cara membangun relasi, kemudian hal yang kedua yang harus kita siapkan untuk masa saat ini, karena memang saya ulangi lagi, persaingan pada era saat ini itu sangat ketat sekali. Kalau kita mempunyai 4 hal ini, kalau kita menguasai 4 hal ini, dijamin kita tidak susah mendapatkan sebuah pekerjaan. Terus kedua, daya saing kita berbeda dengan orang-orang lain, sehingga mempermudah kita juga untuk mau play apalah, mau masuk inilah, mau masuk itu, karena kita sudah menguasai. Yang pertama tadi,
kita membangun sebuah relasi. Kemudian yang kedua, memahami dan mempelajari teknologi. Teknologi yang kita harus pahami, salah satu contohnya adalah bagaimana algoritma Instagram bekerja, bagaimana algoritma TikTok bekerja, bagaimana mendapatkan uang dari TikTok, bagaimana mendapatkan uang dari marketplace di Facebook, dan lain sebagainya. Bahkan kalau bisa sampai saat ini kita belajar digital marketing, sehingga itu sangat dibutuhkan untuk startup saat ini. Contoh seperti saya butuh digital marketing. Oleh itu saya nggak mencari, walaupun dia jurusan sarjana ini, tapi kalau dia nggak bisa digital marketing, skill digital marketingnya di bawah rata-rata, maka saya lebih pilih tamatan SD tapi dia jago. Nah begitu. Kemudian literasi. Saya udah bilang di pembukaan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan investasi terbesar yang dimiliki anak muda saat ini adalah waktu. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang-orang di atas kita yang mungkin jatahnya sampai umur 60, selebihnya itu bonus kan. Tapi kita ini memang hari esok nggak ada yang tahu, tapi setidaknya kita memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang positif. Investasikan minimal ya, investasikan 1 jam waktu kita sehari untuk membaca buku. Karena ada salah satu orang terkaya di Indonesia pernah mengatakan bahwasanya cara untuk menjadi kaya di Indonesia itu sangat mudah, 1%-nya. Bagaimana caranya? Lakukan sesuatu yang jarang orang lain lakukan. Lakukan sesuatu yang tidak orang lain lakukan. Maka itu adalah tips untuk menjadi sukses. Karena ketika kamu melakukan yang jarang orang lain lakukan, maka sainganmu sedikit. Salah satu contohnya adalah ketika orang bangun pagi, terus sholat, buka HP, maka kita harus melakukan yang beda. Bangun pagi, sholat, baca buku, atau jam istirahat, mereka scroll reels atau TikTok, kita baca buku. Maka itu adalah salah satu cara memanfaatkan waktu luang, waktu usia muda kita untuk masa depan. Karena investasi terbaik untuk anak muda adalah bukan di pasar kripto atau obligasi dan lain sebagainya, tapi of course kalau kalian mau terjun ke situ juga bagus, tapi di mana investasi terbaiknya itu investasi kepada diri kita sendiri, perbanyak literasi, baca artikel, baca buku. Kalau sudah banyak ilmu di kepala kita, jadi gampang, mau bahas apapun gampang. Kemudian yang terakhir itu bangun personal branding. Gimana contoh bangun personal branding? Yang mulai dari WA. Udah saya katakan kemarin pas lagi live, salah satu step cara membangun personal branding adalah profil WA kalian ada, enggak kayak gambar putih. Kalau cewek ada kayak rambut begitu, kalau cowok polos doang. Jangan sampai profil WA kalian itu enggak ada. Itu salah satu step untuk kita membangun personal branding. Di Instagram juga, jangan sampai di Instagram kita itu di bio-nya itu nanti sudah pacaran dengan si A, terus naruh quotes atau apalah di sana. Itu bukan begitu cara membangun personal branding, tapi jelaskan kita ini siapa, kita skillnya di mana, dan kita bekerja di bidang apa. Itu kita taruh di sosial media kita. Maka ketika orang mengklik atau masuk ke dalam Instagram kita mereka tahu, oh bahwasanya si Andre ini nih jago komunikasi, si Andre ini jago investasi dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu menaruh sebuah quote, misalnya jangan menyerah akan indah pada waktunya, kamu taruh di bio seperti itu, maka misalnya ada orang yang ingin bekerja sama dengan kamu, itu langsung dibuka bentar, langsung langsung nggak diperdulikan, karena branding aja kita nggak cocok begitu. Dari sampai sini ada yang masuk nggak sih, guys? Saya ulangi lagi ya, saya bukan ustaz teman-teman. Saya ini baru lulusan SMA, tapi alhamdulillah bisa lah ngaji. Alhamdulillah. Maaf Mas. Jadi 4 hal itu ya teman-teman, untuk biar mengatasi bagaimana caranya meminimalisir kegagalan tersebut, kita harus menguasai 4 hal itu. Ya, yang pertama, bagaimana caranya membangun relasi. Kedua, harus paham teknologi. Ketiga, membangun personal branding. Terus banyak supaya kita memiliki nilai jual yang berbeda dari kebanyakan orang. Paham nggak? Kalau kita lulusan
lulusan S1, kalau kita lulusan S1 sama aja sama yang lain itu kita bakalan bersaing sangat ketat untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Tapi kalau kita memiliki nilai jual yang berbeda, maka aman. Mau daftar kerja di sini kita udah memiliki skill yang berbeda, aman gitu. Orang-orang belajar perbankan, belajar terkait ekonomi dan lain sebagainya. Kalau dia tidak jago public speaking, susah untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Walaupun skillnya oke, bang begini, tapi kalau dia nggak jago ngomong, gimana orang bisa tahu dia itu pinter di mana? Nah, itulah salah satu secara awam begitu. Kita langsung ke sesi pertanyaan aja, guys. Ini udah jam 9, udah jam 10. Di sini sama di sana beda 1 jam. Di sana jam 8. Kok suaranya hilang ya, Mas? Halo, cek. Mana suaranya ini? Suaranya juga mohon tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin ada terkendala dari Ustadz Ahmad Amri. Sabar dulu ya. Jadi nama kajiannya? Kenapa, Kak? Ustadz, apakah sudah sesi tanya jawab, Ustadz? Suaranya kedengaran, Ustadz. Oh, cek. Maaf, mic-nya tadi mati. Mic-nya Ustadznya itu kena bisukan barusan. Oh iya. Mic-nya mati. Aduh. Oh baik. Kita Masya Allah. Kita masuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Afwan sebenarnya Ustadz, ini apakah mau di pertanyaannya ini apa sampai berapa pertanyaan atau bebas, Ustadz? 5 aja deh dulu. 5 aja deh dulu. Baik, Ustadz. Baik kepada teman-teman yang mau bertanya, tafadhol. Yang mau on mic, saya beri 2 orang saja, dan yang saya jawab saya beri 3 orang saja. Gimana gitu? Tangan dulu. On mic dulu, Ustadz. Oke. Baik, saya persilahkan kepada Ukti Novita Sari. Dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Salam Lombok, Mas. Akan santai. Ini saya ingin bertanya nih kepada Mas tua.
Oke. Baik, ini saya lihat sendiri bahwa Masnya ini bidangnya juga di Bitcoin ya. Masya Allah. Jadi Ana pengen tanya, apakah Bitcoin ini worth it untuk sebagian anak muda? Kan zaman sekarang tuh yang namanya uang, cari uang itu kan sulit. Apalagi anak muda zaman sekarang tuh pengennya yang instan gitu. Nah, ini peluang Bitcoin ini sangat memungkinkan anak muda untuk yang namanya cari duit gitu kan. Nah, pertanyaan saya, apakah Bitcoin ini worth it untuk jangka panjang untuk dilakoni? Dan saya sendiri adalah pemula di pintu. Gimana nih tipsnya supaya trade-nya bagus gitu? Itu saya. Dan kedua, yang tentang literasi. Kan kami sebagai muslimah gitu, muslimah yang sebaik-baiknya muslimah yang tidak dilihat dan tidak melihat. Nah, tadi kata Masnya itu harus ada ini apa namanya kayak profilnya atau untuk supaya orang kenal atau tahu siapa diri kita gitu. Terus bagaimana tipsnya kita sebagai muslimah untuk kita pengen diketahui, tapi untuk mungkin dari karya-karyanya. Nah, mungkin dari karya-karyanya supaya kita mungkin muslimah tidak mau untuk dilihat oleh orang lain seperti itu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Jazakallah khairan katsir. Izin langsung jawab aja. Tafadhol Ustaz, tafadhol. Jadi pertama terkait masalah Bitcoin ya, pasar cryptocurrency itu, pertama saya udah jelaskan tadi ya, anak muda itu harus paham teknologi. Jadi bagaimana terkait peluang di Bitcoin untuk kepanjangan sangat besar peluangnya. Karena memang kalau kita simpan uang di bank, itu kalau kalian mempelajari sistem perbankan, nanti kalian pasti kaget bagaimana bank itu bekerja, bagaimana uang kita diperlakukan di dalam bank tersebut. Kita pasti tahu nanti kalau sudah pelajari hal tersebut. Jadi sebelum kita terjun ke dalam Bitcoin itu, saya udah jelaskan dari tadi bahwasanya tidak ada kegagalan bagi anak muda. Tapi kalau kamu nggak mau gagal, maka dari itu belajar terlebih dahulu. Saya tidak menyarankan kalian untuk terjun ke kripto. Saya tidak menyarankan kalian untuk investasi uang kalian ke pasar kripto. Tapi bagaimana caranya supaya kalian memanfaatkan sistem itu dengan cara pelajari dulu apa itu cryptocurrency, apa itu obligasi, apa itu pasar saham dan lain sebagainya. Kalau di Bitcoin sendiri itu adalah satu nama. Ini siapa ini ya komen? Maaf ya, saya kalau membaca sesuatu saya sering lupa apa yang saya mau omongkan lagi. Jadi stop komen dulu ya, izin. Kan? Apa saya bilang tadi? Kalau Bitcoin itu satu dari sekian ribu koin yang diperdagangkan di pasar kripto. Tapi Bitcoin itu salah satu koin terbesar saat ini. Saat ini harganya untuk detik ini ya, saya lihatkan untuk detik ini, harga Bitcoin hari ini, detik ini, satu koin saja itu 657 juta. 657 juta 100 rupiah itu harga satu Bitcoin saja untuk saat ini. Apakah bagus bagi berkepanjangan? Itu sangat bagus kalau kalian memiliki modal yang banyak. Tapi selain Bitcoin itu ada namanya altcoin. Altcoin itu seperti Doge, Ethereum, XRP, dan lain sebagainya. Koin yang di bawahnya Bitcoin itu Litecoin. Di sana kita bisa menginvestasikan mulai dari beli dari 100.000, 50.000 dan lain sebagainya. Intinya kita belajar dulu terkait sistem dan bagaimana dia bekerja supaya jangan hanya kita sekedar ikut-ikutan terus kita mengalami kegagalan sehingga menyalahkan satu sama lain. Saya tidak menyarankan kalian untuk terjun di bidang tersebut kalau kalian tidak mau belajar dulu. Saya belajar udah 3 tahun, makanya saya mulai berinteraksi dengan teknologi itu. Saya belajar dari kelas 1 pas SMP kelas 3. Jadi mulai masuk SMA udah tahu lah sedikit paham. Terus yang pertanyaan yang kedua tadi, bagaimana caranya sebagai muslimah yang tidak mau menampakkan
diri ke orang-orang banyak. Salah satu contohnya itu tetap berkarya. Toh banyak juga sekarang saya lihat kan orang-orang yang bercadar tapi dia memiliki karya tulis, terus berdakwah mulai media sosial. Jadi mungkin sedikit yang nonton, tapi setidaknya dari 10 atau 100 yang nonton itu, mungkin dari 100 itu ada satu orang yang terbuka hatinya untuk melakukan hal-hal kebaikan, maka di situ juga bisa berdampak nilai jariah kepada kita. Terus orang-orang juga tahu, oh kita ini suka berceramah, oh kita ini suka menulis, maka dari situ nanti mungkin sesama komunitas penulis atau penceramah kita bisa diajak kolaborasi, mengadakan sebuah acara, membangun sebuah forum dan lain sebagainya yang berdampak positif bagi diri pribadi dan bagi orang banyak. Intinya jangan sampai kita hanya meratapi nasib kemiskinan kita tanpa melakukan apa-apa. Intinya kita mau berkreasi, itu intinya. Kita mau berkreasi di bidang apa? Ya belajar. Misalnya mau belajar bagaimana cara menulis. Udah ada sekarang di internet gimana caranya menulis, gimana step-step menjadi seorang penulis dan lain sebagainya. Intinya itu. Mungkin itu saja. Lanjut pertanyaan. Insyaallah. Selanjutnya saya beli ke pertanyaan kepada ini, dipersilahkan. Ke siapa? Kepada Ufti Murni dipersilahkan. Ufti Murni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas kesempatannya dan ilmu yang diberikan. Saya tadi sudah ingat mau tanya apa, tapi karena lama jadi lupa. Karena dengar pertanyaan tadi sama yang disampaikan sama Mas Andre tadi, mau nyambung aja sih. Saya pernah dengar kalau investasi kayak gitu tuh haram, apa benar? Atau ada apa gitu yang membenarkan boleh? Itu aja sih, makasih. Oh, oke. Betul, Ustaz. Dan saya jelaskan lagi, di sini saya bukan seorang ustaz, saya lulusan SMA. Kalau berbicara masalah apa yang kita alami di dunia ini, saya bisa menjawab dengan apa yang saya alami selama hidup di dunia. Tapi kalau membahas masalah agama, maaf, fikih itu bukan untuk diandai-andaikan. Membahas masalah fikih itu bukan untuk bisa menjawab atau tidaknya, tapi berdasarkan apa dan dari mana asalnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Saya tidak bisa menjelaskan apakah Bitcoin itu haram atau enggak, investasi itu haram atau enggak. Kalau kita membahas masalah haram atau halalnya, mungkin teman-teman bisa bertanya ke yang lebih paham terkait hal tersebut. Karena saya tidak mau nanti saya salah ngomong dan itu berdampak negatif juga bagi saya. Karena kembali lagi, saya ini bukan seorang ustaz, ilmu agama saya itu cukup untuk mendakwahi diri sendirilah. Itu poinnya. Jadi kalau bahas masalah fikih, mohon ampun. Kalau bahas masalah fikih, saya punya teman nanti kalau mau bahas masalah fikih, oke, saya rekomendasikan untuk undang dia. Tapi untuk halal atau membahas halal atau haramnya itu saya tidak bisa menjawab. Karena untuk saat ini memang kripto itu belum diresmikan oleh MUI secara peraturan di Indonesia. MUI belum teratur. Tapi kalau pandangan saya, biar terjawab ya, kalau pandangan saya itu sah-sah saja karena di sana juga ada transaksi. Pertama, contohnya seperti beli pulsa. Saya membeli pulsa 10.000, kemudian saya mendiamkan di HP beberapa menit. Ketika ada orang yang menawarkan pulsa yang saya punya 10.000 itu dibeli 20.000, apakah saya mau jual atau enggak? Di sana saya untung 10.000, ya saya jual. Secara awam saya berpikir begitu, karena saya juga sempat membahas masalah haram atau halal tersebut, karena di sana juga ada transaksi. Contoh lagi, misalnya saya membeli beras 5 kilo seharga 50.000. Ketika saya pulang memiliki beras 5 kilo seharga 50.000, ada yang menawarkan, bro, saya beli berasmu yang 5 kilo ini jadi 100.000. Kalau kita niat berbisnis, apakah
kita mau diamkan atau mau kasih. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi ketika saya membeli dengan harga sekian, ada orang yang menawarkan lebih banyak dari harga yang saya beli, ya saya jual, karena tujuan saya untuk berbisnis, bukan untuk menjadi konsumsi. Kalau untuk konsumsi, ya saya tidak mau bilang aja tidak mau jual. Kalaupun kita beli Bitcoin seharga segini, terus ada yang menawarkan, kalau kamu nggak mau jual, ya nggak usah jual. Kecuali kalau trading itu beda. Kalau trading saya akui itu judi, teman-teman. Kalau trading, karena memang proses trading itu ada proses untuk belajar candle dan lain sebagainya. Tapi di sana juga resikonya besar. Ketika kita menjual di angka sekian, kalau tidak sampai target, kita rugi. Kalau kita beli di angka sekian, kalau nggak sampai target, kita rugi. Tapi kalau investasi jangka panjang, jangka pendek itu beda. Tergantung kapan kita mulai jual, kapan kita mulai beli. Di situ letak poinnya. Tapi kalau trading itu beda. Mungkin selebihnya kalau masalah haram atau halal atau masalah fikih, saya bukan orangnya. Saya bukan orang yang paham di bidang tersebut. Oke, saya kembalikan ke MC. Ustadz, ini dari Ukhti Novita tadi mengenai pertanyaan yang tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum dijawab tips investasi di aplikasi kripto, Ustadz, katanya. Oh, Tipsnya. teman sekalian yang dirahmati Allah, saya rencana akan buka pendaftaran kelas beberapa hari ke depan, dan kelasnya itu akan untuk informasi kepada kalian semua, ya. Kelasnya itu akan dibuka 2 sesi, 2 hari, tanggal 3 dan tanggal 4 Januari. Di sana saya bakalan buka kelas terkait bagaimana caranya menghadapi untuk era saat ini, dan kemudian bahas masalah kripto itu sendiri, karena memang peluangnya sangat besar bagi teman-teman yang mau belajar terkait cryptocurrency dan lain sebagainya. Saya bukan hanya membahas masalah investasi di kripto, tapi di pasar modal dan lain sebagainya saya akan bahas di kelas saya yang 2 hari besok. Saya buka pendaftaran, kalau lusa saya buka pendaftaran. Lusa hari Minggu saya buka pendaftaran, tapi kelasnya itu akan berlangsung tanggal 3 dan 4 Januari. Kenapa Januari? Karena di sana kita akan bahas masalah bagaimana kita membangun sebuah target. Nanti kita belajar sama-sama bagaimana caranya menargetkan diri mingguan, harus ngapain, sebulan ini saya harus mempelajari apa, bahkan sampai target tahunan. Target tahunan saya harus memiliki ini, saya harus paham ini, dan saya harus menghasilkan ini dan lain sebagainya. Jadi kita belajar bareng-bareng pada awal Januari itu, karena itu adalah momen yang tepat di awal tahun untuk menciptakan waktu yang lebih produktif bagi di masa depan. Oke, mungkin itu aja. Katanya Ustadz, apakah bayar Ustadz? Apa? Apakah bayar Ustadz? Katanya. Apakah bayar kalau daftar di sana, Ustadz, katanya? Bayar. Iya, bayar. Tentu iya. Karena tidak semua orang menghargai ilmu, saya tekankan. Tidak semua orang menghargai ilmu. Tentu ada bayar, tapi enggak sampai 100.000 lah. Enggak sampai 100.000 yang 2 hari. Intinya enggak sampai 100.000 yang untuk pertemuan 2 hari, karena saya bakalan menjelaskan sedetail mungkin apa yang saya alami selama saya berprogres selama 6 tahun. Saya bisa ke Dubai itu bagaimana ceritanya dan lain sebagainya, karena saya juga membeli ilmu apa yang saya sampaikan ke teman-teman itu, saya juga beli ilmu orang lain dan saya terapkan di hidup saya sendiri, dan saya bisa menghasilkan. Saya mau menceritakan ke teman-teman, saya mau berbagi tips ke teman-teman, mungkin bisa jadi apa yang saya alami dalam hidup saya sendiri bisa teman-teman aplikasikan di dalam keseharian teman-teman. Begitu. Kalau tidak berbayar nanti ribet, terlalu banyak yang daftar, terus kedua banyak yang tidak menghargai apa yang saya sampaikan. Itu saja. Mungkin ini pertanyaan on mic yang terakhir. Saya kasih kepada Ukhti Nurul, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurul. Nah, di sini saya mau
bukan menyanggah sih, apa sih namanya Kak? Tadi kan Kakak bilang kalau misalnya anak muda sekarang itu tidak ada alasan untuk Jadi gagal. gagal gitu kan, karena semuanya serba ada. Ya. Yang Nurul mau tanya tuh, yang kalimat pengganti yang cocok untuk kata gagal itu apa Kak? Soalnya kan, karena kan kita ada namanya proses gitu kan. Nah, walaupun kita misalnya udah ngikutin langkah-langkah, misalnya berbisnis, kayak mana caranya terjun ke bisnis, nah kita udah ikutin tuh langkah-langkahnya. Cuman kan ada orang yang belum tentu langsung bisa gitu kan. Ada namanya proses, jatuh, gagal, bangun lagi gitu. Jadi maksudnya Kak, kalimat yang tepat itu apa Kak? Maksudnya Kalau kan Nurul nggak masuk, nggak ini tadi nggak masuk kalau misalnya Kakak bilang nggak ada apa tadi, nggak ada alasan untuk gagal gitu kan. Jadi Nurul masih agak ini, nggak ada, kalimat yang benar tuh gimana sih Kak? Mungkin bingung gitu. Bingung ya Kak Iya, ya. Bingung gitu. untuk Kalimat penggantinya dari dari gagal itu apa gitu Ustaz? tidak ada alasan untuk anak muda tidak mencapai target. Itu gagal mencapai target. Kenapa? Kalau kalian mau target kalian itu tercapai, ya harus mempelajari terlebih dahulu sebelum mencoba. Misalnya target kalian itu hafal 15 juz, ya mulai dulu pelajari bagaimana tips-tips ngapal dan lain sebagainya kepada orang di banyak orang, dan kalian bisa mencocokkan satu persatu sehingga mana yang cocok untuk kalian coba, tips dari mana yang cocok untuk kehidupan kalian sendiri. Oleh karena itu kalau kita tiba-tiba menghafal nanti gak jelas juga jadinya. Ngehafal udah hafal 5 juz, karena nggak pernah murojaah hilang, karena kita nggak tahu step-stepnya itu bagaimana. Ada step-stepnya lah. Itu salah satu contoh sederhana. Intinya kalau kita nggak mau untuk meminimalisir terjadinya kegagalan atau capai sebuah target, yaitu dengan mempelajari hal yang ingin kita capai, baru kita terjun di bidang tersebut. Misalnya bisnis, tadi bahas bisnis. Jangan mentang-mentang punya modal terus langsung terjun bisnis, tapi setidaknya kita pelajari dulu gimana bisnis itu, gimana sistemnya. Jangankan itu, tempat kita untuk membangun bisnis juga harus diperhatikan. Kalau jalan lurus, apakah bagus kita membangunkan sebuah bisnis di sini? Tentu dipertimbangkan, apakah di sini ada pertigaan atau perempatan, bagus nggak kita bangunkan bisnis di sini? Tentu bisa dipertimbangkan. Jangan sampai mentang-mentang ada tanahnya di sini, ini bagus, lokasinya mantap, terus kita bangun bisnis. Jangan sampai begitu, itu pasti gagal, pasti tidak sampai. Gimana? Oh, berarti tidak ada yang tidak bisa. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak Oh, ada yang nggak ada. tidak saat ini, karena coba ada. Iya kan, pengganti kalimat gagal tadi ya kan Kak. Tidak ada yang tidak bisa kita lakukan karena semuanya memang udah serba ada kan. Iya itu aja sih Kak. Sebenarnya bukan pertanyaan sih. Ya. Oke Kak, terima kasih. Baik. Apa ada lagi? Kalau ada pertanyaan, kalian di broadcast di Instagram saya biar nggak ketinggalan informasi ya. Siap Kak. Boleh nanti Ustaz, kalau ada waktu nanti tak minta teman-teman yang mau nanya langsung pribadi gitu Ustaz. Oke. Kasih Ustaz. Baik, saya lanjut ke pertanyaan di kolom chat. Ini dari Ukti Oktavianti Ustaz. Coba Assalamualaikum. dari tadi perasaan ada dari Kenapa? ini pertanyaan, kalau nggak terus ada pertanyaan. Kalau tadi itu yang pertanyaan yang Ustinovita yang kelanjutannya. Maksudnya ada cowok yang bertanya, kok saya mau jawab yang cowok biar nggak ukti-ukti. Oh, Yang cowok kecil, terus cerita. yang cowok siapa ya Ustaz? Ada yang bertanya nggak? Boleh kepada Ikhwan yang mau bertanya, Fadol. Mungkin ada.
Tapi mungkin on mic gak apa-apa. ini forum untuk kita saja. Forum ini. Umum Ustadz, umum. Ada ikhwannya juga. Soalnya saya tadi broadcast saya masuk sini. Dia mau bertanya. Monggo yang mau bertanya bagi yang ikhwan. Kalau emang nggak ada yang Uhti tadi. Oh, ya sudah Ustadz. Saya langsung ke pertanyaan on mic. Ya. Ini dari Uhti Oktavianti Ustadz. Assalamualaikum. Di luar tema Ustadz katanya, bagaimana cara kita menetapi takdir dari Allah? Kita sudah ikhtiar, doa, dan melakukan perintah dan melakukan perintahnya dan sunnahnya. Tetapi yang kita harapkan belum dikabulkan oleh Allah, dan saya merasa saya ditinggalkan jauh dari orang-orang Ustaz. Mohon jawabannya Ustaz. Harus kan ada takdir yang bisa kita ubah, ada takdir yang kita nggak bisa ubah. Saya belum tahu dia ingin apa. Itu kuncinya. Saya belum tahu dia ingin apa. Apakah dia ingin menjadi seorang Superman atau mau jadi seorang kaya? Kalau menjadi seorang kaya tentu bisa. Kamu rubah takdir Allah itu menjadi orang kaya, bisa. Kalau kamu mau menjadi, misalnya mau jadi apa ya, takdir yang nggak bisa dirubah oleh kita, ya nggak bisa apa yang ditetapkan oleh Allah. Tapi tergantung apa, mau apa contohnya, mau jadi presiden kah? Pasti ada aja peluang untuk menjadi presiden. Mau jadi pembisnis, pasti bisa kalau kalian berusaha. Intinya jangan meratapi nasib kemiskinan kita, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kita hanya meratapi nasib terus berharap Allah bisa memberikan kita sesuatu yang layak dan lain sebagainya. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa. Kan dijelaskan juga Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum dia merubah dirinya sendiri. Mulai dari diri kita sendirilah. Pasti renungi apa aja kekurangan kita, bagaimana caranya kita menghadapi hidup, terus kita belajar juga, baca buku dan lain sebagainya. Nanti pasti mendapatkan yang terbaik. Itu saja. Masya Allah. Ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Ukti Pitis. Assalamualaikum, izin bertanya. Saya wanita bercadar, namun bikin konten kreator puisi. Apakah bikin konten kreator puisi? Apakah ada manfaat karena hanya sebagai hiburan? Konten apa tadi? Konten kreator puisi. Dia wanita bercadar, namun bikin konten kreator puisi. Apakah ada manfaat? Itu puisi apa? Puisi Kak. Puisi Kak. Apa? Apakah ada manfaat karena hanya sebagai hiburan gitu Ustaz? Kalau melihat dari manfaat, sebenarnya tidak ada yang tidak bermanfaat di muka bumi ini. Semua itu diciptakan berdasarkan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi apa yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaatnya. Termasuk flash disk ini. Allah memberikan ide kepada manusia untuk menciptakan flash disk sehingga berguna juga. Itu pun puisi yang kamu buat itu berdasarkan akal yang diberikan Allah kepada kamu. Itu pasti ada gunanya. Tergantung kamu buat puisi apa. Kalau puisi cinta, puisi ini bikin orang galau saja. Tapi kalau puisi misalnya motivasi atau puisi Islam dan lain sebagainya, mungkin yang nonton 1000 atau itu, tapi setidaknya pasti ada orang yang terbuka hatinya untuk melakukan sebuah perubahan dan lain sebagainya. Begitu. Intinya sesuatu yang sesuatu yang kamu buat itu pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada manfaatnya. Saya kalau puisi cinta oke, tapi kalau untuk mengajak orang pacaran tidak oke. Tapi puisi cinta untuk bagaimana caranya menjaga jarak dan sebagainya, oke, itu bisa menginspirasi banyak orang dan lain sebagainya. Mungkin itu saja. Allah. Baik, kita kajian satunya, yaitu closing statement kepada Kak Muhammad Andre. Dipersilahkan untuk
memberikan closing statement buat kita semua. Apa? Closing statement. Oh, oke. Intinya begini teman-teman. Jangan malas, itu saja. Jangan malas. Hidup ini keras, persaingannya keras. Kalau kita malas, ya siap-siap jadi orang miskin, itu saja. Miskin akal, miskin ilmu, miskin materi. Kalau orang malas, itu pasti akan dia dapat. Itu saja, jangan malas. Udah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak atas ilmunya yang telah disampaikan kepada kita semua. Jazakallahu khair. Baik, kita acaranya yaitu penutup. Kepada Kak Muhammad Andre dipersilahkan untuk membacakan doa. Doa untuk mengakhiri dan ini mari kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Suaranya putus-putus Kak, nggak kedengaran. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk ibu kita yang maupun yang sudah meninggal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. kemudian Al-Fatihah untuk semoga kita lepas dalam menjalankan hidup kita. Dan tidak lupa juga kita berikan Al-Fatihah untuk guru-guru kita semua, dimanapun dia berada. Al-Fatihah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah, itu dari saya pribadi. Kalau ada kata-kata yang bisa membuat teman-teman termotivasi, itu semua berkat kehendak Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.